البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 66 yang paling atas. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyabbaha subhanahu man atahu kitabahu wa 'allamahul ilm. Maka Allah yang maha suci, yaitu dalam ayat ini, ayat Al-A'raf, menyerupakan orang yang telah dia beri dengan kitabnya dan dia berikan kepadanya ilmunya, dia ajarkan kepadanya ilmu, alladzi mana'ahu ghairah, yang Allah menghalangi ilmu tadi dari orang lain, yaitu orang lain tidak diberi, dialah yang diberi. Fatarakal amala bih, lalu orang itu tidak mengamalkannya. Wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa asara sakhatallah ala ridah, dia lebih mengutamakan kemurkaan Allah daripada keridhaan Allah. Wa dunyahu ala akhiratih, dia lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Wal makhluqa alal khaliq, dia lebih mengutamakan makhluk daripada Khalik, daripada pencipta. Mempermisalkan dengan apa? Bil kalbil ladzi huwa min akhbasil hayawanat, dengan anjing, yang mana anjing itu termasuk hewan yang paling busuk. Wa awda'iha qadra, paling rendah kadarnya. Walaupun orang kafir memandang anjing itu sangat mulia, tapi penciptanya lebih tahu kadar anjing. Wa akhassiha nafsan, dan paling buruk jiwanya. Wa himmatuhu la tata'adda batnah, cita-cita dia tidak melampaui perutnya. Pagi, petang, siang, malam, yang dipikir hanya perutnya. Ini karakter hewan tersebut. Wa asyadduha syarahan, dan dia adalah yang paling rakus, hewan yang paling rakus. Wa hirsa, yang paling tamak. Wa min hirsih, termasuk dari ketamakan anjing, annahu la yamshi illa wa khatamuhu fil ard, tidaklah dia berjalan kecuali dalam keadaan hidungnya itu ke arah bumi. Yatashammam, selalu menghidu. Orang Indonesia bilang mencium, tapi menghidu ya, pakai hidung. Wa yastarwihu hirsan wa syarahan, dia mencari ketentraman. Yastarwih, mencari ketentraman. Karena apa? Hirsan, hirs di sini maksudnya adalah rakus, tamak. Wa syarahan, yaitu syarahan artinya adalah kerakusan. Ini hampir sama ya, rakus dan tamak. Wala yazalu yashummu duburah, dia terus-menerus mencium duburnya sendiri. Dunasa iri ajzaih, bukan anggota badan yang lain. Walaupun jelas mungkin dia seperti anjing juga, seperti kucing dari sisi ya mencium bagian yang lain, tetapi yang paling diutamakan dan selalu diperiksa adalah duburnya. Na'udzubillah. Wa idza ramaita ilaihi bihajar, apabila engkau melempar dia, membaling dia dengan batu, raja'a ilaihi liya'uddahu min farati nahmatih,
dia akan kembali kepada batu itu, dia akan pergi menuju ke arah batu itu untuk menggigitnya, karena dia sangat berhasrat pada barang yang dilemparkan. Wa huwa min amhanil hayawanat. Anjing itu termasuk hewan yang paling rendah. Wa ahmaliha lil hawan, dan paling sabar memikul kehinaan demi dunia. Wa ardaha bidanaya, paling ridha dengan kerendahan. Danaya yaitu jamak dari danaah. Wal jayful qadhiratu al murawwihah ahabbu ilaihi minal lahmi tori minal lahmi tori. Bangkai yang busuk, yang baunya sudah menyebar, lebih dia sukai daripada daging yang segar. Anjing tentunya suka daging segar, tetapi yang lebih dia sukai itu. Ibnul Qayyim jelas tahu, beliau memang pengamat masalah alam semesta ma'ruf. Wal aziratu ahabbu ilaihi minal halwa, kotoran lebih dia sukai daripada manisan. Mungkin orang akan bilang, iya memang itulah karakter anjing. Jelas diberi manisan tak terlalu suka, walaupun ada sebagian anjing yang mau makan es krim, makan coklat, tapi kotoran lebih dia sukai, kata Ibnul Qayyim. Nah, kalau anjing seperti itu, kita lebih layak untuk tidak menyerupai yang seperti itu. Kita mampu memilih. Wa idza dhafira bi maitatin takfi mi'ata kalb, dan apabila dia berjaya mendapatkan satu bangkai yang mencukupi 100 ekor anjing, bangkai yang besar cukup untuk 100 ekor, lam yada kalban wahida yatanawalu minha syai'a, dia tidak akan membiarkan satu ekor anjing pun untuk mengambil sebagian dari bangkai tadi, illa harra alaih, kecuali dia akan menggonggong terhadap anjing yang lain tadi, wa qaharah, dan akan menundukkan anjing yang lain, lihirsihi wa bukhlihi wa syarahih, karena hirs yaitu rakusnya dia, wa bukhlih yaitu bakhil, kedekut, pelit, wa syarahih, dan tamaknya dia. Wa min ajibi amrihi wa hirsih, termasuk dari keanehan urusan anjing dan ketamakan anjing, Assalamualaikum. Annahu idza ra'a hayatin rissah, apabila anjing itu melihat orang yang memakai pakaian yang lusuh atau pakaian yang sederhana, keadaannya keadaan yang sederhana. Wasiyah bin daniyah, orang yang memakai pakaian-pakaian rendahan. Wahalin roziyah, pemilik keadaan yang hina. Nabahahu wahamala alaih, dia akan menggonggong terhadap orang tadi dan akan menyerangnya. Ka'annahu yatasawwaru musyarakatahu lah, seakan-akan tergambarkan bagi dia orang ini hendak berkongsi dengannya di dalam apa? Dalam masalah itu. Wa munaza'atahu fi quwwatih, dan akan berebut dengannya dalam masalah kekuatannya. Wa idza ra'a hayatin hasanah, namun apabila anjing itu melihat orang yang memiliki keadaan yang bagus, wasiyabin jamilah, memakai pakaian yang indah, wariyasatin, dan memiliki kepemimpinan, orang itu wada'alahu khatmahu bil ard, anjing itu akan meletakkan hidungnya ke tanah. Wa khada'alah, anjing itu akan tunduk kepada orang tadi. Walam yarfa ilaihi ra'sah, dan tidak mengangkat kepalanya kepada orang itu. Ibnul Qayyim jelas biasa menyelidiki hewan-hewan, keadaan hewan. Wa fi tashbihi man asarad dunya wa ajilaha 'ala Allahi wad daril akhirah, di dalam penyerupaan orang yang lebih mengutamakan dunia dengan kenikmatan yang disegerakan itu daripada Allah dan negeri akhirat, ma'aghfuri ilmih,
padahal ilmu dia banyak. Orang itu bil kalab, dia diserupakan dengan anjing, fi hali lahasihi, dari sisi dia suka menjilat, yalhas, yaitu menjulurkan lidahnya, sirrun badi'. Penyerupaan ini di dalamnya ada rahasia yang indah. Wahua, yaitu annalladzi haluhu ma dzakarahullah, bahwasanya orang yang keadaannya adalah seperti yang Allah ceritakan itu, min insilahihi min ayatih, yaitu dia lepas dari ayat-ayat Allah, wattibaihi hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Innama kana li syiddati lahafihi ala dunya, sebabnya hanyalah karena dia sangat rakus terhadap dunia. Lahaf, yaitu bersungguh-sungguh mencari. Dan ini kebanyakan orang memang intinya seperti itu. Kenapa rela meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui? Rata-rata adalah karena masalah dunia, takut kehilangan duit dari masyarakat, takut kehilangan uang dari pemerintah, sehingga rela menjual ilmu yang telah dia miliki, tidak diamalkan. Berfatwa sesuai dengan hawa nafsu orang yang meminta. Rata-rata karena masalah dunia lagi. Linqita'i qalbihi 'anillahi wad daril akhirah, karena hatinya telah terputus dari Allah dan negeri akhirat. Tentunya ini masing-masing sesuai dengan kadarnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang pertengahan, ada yang selamat. Fahuwa syadidul lahafi 'alaiha, dia sangat rakus kepada urusan dunia. Wa lahafuhu nadhiru lahafil kalb, rakusnya dia itu seperti rakusnya anjing, rakus dalam mencari dunia. Ad-daimi fi hali is'ajihi wa tarkih, yang terus-menerus keadaannya seperti itu, yaitu senantiasa menjulurkan lidah. Baik kita melakukan iz'aj, kita ganggu dia, ataupun kita biarkan dia, lidahnya memang suka menjulur. Wallahafu wallahasu syaqiqan, lahaf dan lahas ini adalah saudara kandung. Lahaf yaitu rakus, lahas yaitu menjulurkan lidah. Wa akhawan, ini dua saudara, adik beradik. Fil lafzi wal makna, secara lafaz dan maknanya. Qala Ibnu Jurayj al-kalbu munqati'ul fuad. Ibnu Jurayj, bahkan Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, beliau mengatakan anjing itu hatinya putus. Tentunya maksudnya ini secara maknawi ya. Jelas jantungnya ada aliran darah, tapi ini maknawi. La fu'adalah, dia tidak punya hati. Intahmil alaihi yalhath, apabila engkau menyerangnya atau mengganggunya, dia menjulurkan lidah. Au tatrukhu yalhath, atau engkau biarkan dia, tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Fahuwa masalul ladzi yatrukul huda, maka ini adalah perumpamaan orang yang meninggalkan hidayah. La fu'adalah, dia tidak punya hati. Innama fu'aduhu munqati', hatinya itu hanyalah terputus, sudah terputus. Qultu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya katakan muraduhu binqita'i fu'adih, yang beliau maksudkan dengan terputusnya hati orang tadi adalah annahu laisa lahu fu'adun yahmiluhu ala sabr, dia tidak memiliki hati yang membawa dia untuk bersabar. Wa tarkil lahas, dan meninggalkan, yaitu tidak lagi menjulurkan lidah, dia tak sabar, dia selalu ingin menjulurkan lidah. Ini kalau anjing. Kalau si alim yang tersesat tadi ya polanya seperti itu, selalu jiwanya iya betul lapar terhadap dunia. Ya boleh jadi tengok orang kaya seperti tengok duit berjalan. Bagaimana caranya keluar fatwa untuk mengeluarkan duit dia? Kanak-kanak. Iya, betul, tengok es krim. Betul. Wa hakadzal ladzi salaha min ayatillah, dan seperti itulah orang yang telah lepas dari ayat-ayat Allah. Lam yabqa ma'ahu fuadun yahmiluhu ala sabri anid dunya, tidak tersisa bersamanya
hati yang membawanya untuk bersabar dari urusan dunia, wa tarkillaha fi 'alaiha, bersabar dari tidak rakus terhadap dunia. Fahadha yalhafu 'ala dunya, yang ini rakus terhadap dunia, min qillati sabrihi anha, karena sedikitnya kesabaran dia terhadap dunia. Wahadha, sementara yang itu, yaitu anjing, yalhasu min qillati sabrihi anil ma, dia menjulurkan lidahnya karena sedikitnya kesabaran dia terhadap air, selalu kehausan. Fal kalbu min aqallil hayawanati sabran anil ma, anjing termasuk hewan yang paling kecil kesabarannya, paling sedikit kesabarannya terhadap air. Wa idza atasha akalat saro, apabila dia kehausan, dia akan memakan tanah. Minal atas, disebabkan karena kehausan. Wa in kana fihi sabrun 'alal ju', walaupun anjing punya kesabaran terhadap rasa lapar, tapi untuk haus tak sabar. Wa ala kulli hal, secara umumnya, fahuwa min asyadil hayawanati lahsan, dia termasuk hewan yang paling parah atau paling keras dalam menjulurkan lidahnya. Ya, ular pun kalah, ular lidahnya maju mundur, yang ini selalu keluar, sering keluar. Qa'iman wa qa'ida, baik dia duduk, berdiri ataupun duduk. Wa masyian wa waqifa, sama ini, berjalan ataupun dia berhenti. Wa dzalika li syiddati hirsihi, sebabnya adalah karena yaitu parahnya kerakusan dia, hirs yaitu tamak. Fahararatul hirsi fi kabidih, maka panasnya ketamakan dia di dalam jantungnya, tujibulahu dawamal lahas, mewajibkan dia untuk terus-menerus menjulurkan lidah. Tapi anjing tak berdosa, memang inilah karakter anjing. Cuma orang alim yang aneh sekali, kenapa menyerupakan diri dengan anjing? Ini tak layak tentunya. Fahakadha musyabbahu, demikian pula orang yang diserupakan dengan dia, syiddatal hirs, dalam keadaan ketamakannya itu sangat parah. Wa hararatus syahwati fi qalbi, panasnya syahwat di dalam hati dia, tujibulahu dawamal lahf, mewajibkan dia untuk terus-menerus lahaf, yaitu mengejar dunia. Fa in hamalat alaihil mau'izah, apabila dia diserang, tentunya bukan diserang ya, didatangi oleh petuah, wan nasihah, didatangi oleh nasihat, fahuwa yalhaf, maka dia terus mengejar dunia. Wa in taraktahu walam ta'idhu, apabila engkau membiarkan dia dan engkau tidak memberikan petuah kepadanya, fahuwa yalhaf, maka dia juga terus mengejar dunia. Mungkin dia akan bilang, saya tahu dalil sebelum Anda lahir. Wah, mungkin malah bilang macam itu. Yang penting bukan tahu atau tidak tahu, tapi setelah tahu apa yang dilakukan. Qala Mujahid, tapi dalam kisahnya ada kan jadi sampai khusyuk. Itu sesuai kadarnya. Karena yang namanya tasyabuh itu bertingkat-tingkat, penyerupaan bertingkat-tingkat. Ada yang orangnya sampai kafir, ada yang sekedar fasik, ada sekedar yang makruh atau khilaful aula, bertingkat-tingkat. Cuma yang Allah Ta'ala contohkan ini, memang ini dari Bani Israel, memang ini orang kafir dia, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Memang dia diberi kenikmatan banyak dan dia tak sabar. Tayyib, qala Mujahid, wa dzalika masalul ladzi utiyal kitaba wa lam ya'mal bih. Itu adalah perumpamaan orang yang diberi kitab suci namun dia tidak mengamalkannya. Wa qala Ibnu Abbas, in tahmil alaihil hikmah, apabila hikmah sebagai fa'il kah? Apabila hikmah itu datang kepadanya, kecuali kalau kita bilang tuhammil alahil hikmata, engkau pikulkan kepadanya hikmah, lam yahmilha, dia tidak mau memikulnya, tidak mau menerima nasihat, saya sudah berilmu, dan seterusnya. Wa in taraktahu lam yahtadi ila khair, namun jika engkau biarkan dia, ternyata dia tidak mendapatkan petunjuk kepada kebaikan. Dia punya ilmu tapi ilmunya seakan-akan dilupakan.
Kal kalbi in kana rabidan lahasa wa in turida lahas. Seperti anjing, apabila dia sedang mendekam, yaitu duduk, maka dia menjulurkan lidah. Apabila dia diusir, disuruh pergi, lidahnya juga menjulur juga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.